Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang halal dan thayyiban, nikmat yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Baha. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari beliau. Nasab ya. Terus nasab sing diharamno kawin niku pitu nggih, nasab sing diharamno kawin pinten itu niku hurrimat alaikum napa ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Niki penting kula aturaken nggih. Jenengan rasa sensitif. Pokoke masalah hukum iku cocok ra cocok rasa sensitif. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena nopo nasab. Ini ku ibu, dia ibu, dulur ummahatukum terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka nopo ibu, terus ponakan ya anaknya dulur lanang, lan anaknya dulur nopo itu. Niku sing haram karena nasab. Sebab niku ikhtilaf. Biar wae di rumah Rian Rasulullah di anak angkat dene Zaid sampai uang darani Zaid bin Muhammad, buatan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Terus ambek Allah piyambak dibatal, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah dipaksa. Nggih, uang kudu nyebut Zaid bin Harisah. Orang muni Zaid bin sampai turun ayat lewat Allah langsung udu'ukum li'abaihim wa satu inta. Wong kudu disebut nganggo jenenge bapak. Iku nak kepengen adil cara. Tiang adopsi itu mesti nglahirno sombong. Kula pun bolak-balik wingi kula ngaji teng Bojonegoro teng Islamic Center dia bilang. Adopsi itu melahirkan kesombongan. Lho nggih, misalnya anak Ruhin tak pek anak angkat. Kan keren Ben Gusba di Bang Ben Ruhin. Lama-lama anaknya itu kalau ditanya seneng jenengan sinten, kalau putrine Gusba kan gak siap deh bapak keriting, gak jelas oleh dalan-dalan ya kan. Itu satu, melahirkan kesombongan. Dua, terjadi ikhtilatil ansab. Misalnya anak Ruhin melok pulau terus kuliah sebelum pacaran dek dulure dhewe, terus mau rabi untuk dulure dhewe untuk ponakane. Itu bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Kalau mau cerita tentang bukti-bukti ketika saya memberi makalah tentang adopsi ini, wonten kiai sikof bisa dipercaya cerita. Itu orang wong di anak angkat yang Jakarta, yang nganterkan tuh Pak D-nya. Suatu saat anak ini besar kuliah pacaran be adik kandungnya, hasil terus kawin dengan anak sikof. Pak D yang dulu nganter ke Jakarta ke yang adopsi itu nilai di Jakarta. Oh, wakilnya bukan main, ternyata yang dirabi itu sama-sama ponakannya gitu, dulur nopo kan? Ini bahayanya ngangkat anak nopo. Jika dibatalkan oleh Allah, orang harus mau menyebut bapaknya. Untuk hukum di abaihim gua apa satu? Tapi pun saya kira saya naik. Anak sampai itu bangga, maka Nabi itu mengancam manida ila ghairi abi, wa huwa ya'lamu anna ghairu abi faqad kafar. Uang sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Nomor dua, terjadi campur aduk apa? Mari kalau suwon sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia tetap harus ditulis silsilah keluarganya dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cak sombong satu balik non keluarganya. Apa ya. Terus ketiga ini yang penting, orang me anak angkat itu alasannya kan sakit, kepengen nolong orang miskin.
Problemnya rata-rata niatnya kan nolong miskin. Nah kalau pulau, macam niatnya gitu betul. Ini pendapat pulau. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilah ansab ya ada di kita. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kalau sampai dulu saya benar. Misalnya aku punya anak angkat Rufin, sampai rasa terintek langsung langsung sampai anak angkat. Sudah cilik kayak jadi imut terus tua wanan ini gitu. Oh coba yang saya ini. Ciliknya kan lucu, terintek ngomong putih kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Rufin kan harus serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger, atau Nexon, atau Ninja kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tuku sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, sementing tak kayak nolong fakir miskin atau tak kayak santri, itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kayak nolong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturunin tak ngamek, ndongakno kabeh. Kiri 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas. Manfaat. Paham nek maksud. Ada dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Gitu. Nah aku namanya anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kiri bisa kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuat karena saya tidak harus terfokus mikir cakriteng wow. Paham ya? Paham tenan tuh itu yang mulai menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya tapi kan bisa paham tak? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak normal entah 100 juta alasannya saya Ruhin anak umlarat. Andai kan aku gak main anak angkat mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara kalau guys sekadar ya sayang tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia tetap mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Soal ingin spesial ya spesial saja misalnya sama rantai anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat sampai nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat, tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasab. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli nopo sejam itu. Jangan mulai tak kuiting menus mengweling di sana 1 juta. Sedih loh, padahal semua tak kena fakir miskin 1 juta cukup sebulan kan. Ya sehingga sama tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan anak ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah. Paham ya, terus kalau suwon sing wis kadung anak angkat ya rasa dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kanggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasib agama, dipikir nasib rasane wong Jawa. Soalnya kalau aku bilang Mustafa itu jenggotan orang Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustafa. Orang jelas jelundrungnya kok dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau karena sabar ngarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati.
Apa misalnya kan nulis itu saya pikir 10 tahun sabar. Jadi jangan harus hormat saya. Kalau hormat siap. Mereka jelas kesalahannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati. Ya monggo nanti ditulis. Membeli warga syaratnya ngalim biar suge, terus kadung nggak suge. Paling mungkin ya selarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nggak betah gak mau diterus nunggus betah. Nunggus betah lah ya. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitungnya. Alasan ketiga tadi bisa gitu. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang nggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang guling kayak roken anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang ngegengin yang mall. Nggak nodonya tenan. Itu kenapa? Menurut saya, kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan bukan nggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Dia putranya Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng. Ganteng putih, ganteng ngutune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu soben Rabi Zaid, itu Rabi untuk Ummu Aiman. Dia Zaid itu Rabi untuk sinten? Makanya Usama Zaid bin Harisah. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jenis Usama itu wireng. Kemudian turunan wong ir. Niku Kanjeng Nabi sowan nang epol, mergo anaknya anak angkate. Putu saka anak angkat. Di panggung sampai sahabat itu cara sahabat itu orang Jawa nak nanya Nabi ya mangku gulung kopi perkara ini sitok putih sitok nopo lah ini aku nak Usama umbelen meler itu umbel ngerti umbel sebenarnya cara kenapa umbel ini Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem wis ora anak ayo wireng umbelen Sayyidah Aisyah kon nyisi betul jijik cara Jawa. Itu Aisyah buah ya anak suka perawan bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cak ireng. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri, tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Mulai disebut Quran, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indahu fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya nanti terjadi ikhtilatil apa ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak butuh hukumnya gini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil abdi. Jadi misalnya saya nikah dengan istri saya, sekali saya menikobil tuh nikah hagawa taswijah bil mahril madkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya, sudah jadi mahram bil musaharah, namanya mahram bil musaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ono rondo, kasusnya kancane bapak nanti konco, ini kisah nyata, konco guru dan PNS, dewe kemenang, hidup pak. Dia wis tua, mesti ora tua banget ya, pokoknya duduk. Karena dia suka, neng di shop PNS wak suka ngelamar cawe itu. Di Sibaturi bapak ngelamar cawe itu, ya namanya ngelamar cawe itu semetu ibu itu rondo. Baru no ibu itu ya aju. Sibaturi, terus spontan meninggal. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Jika jenengan terus putih bu, betul sampai anak jenengan, ibu dan film ibu itu
Ibu itu gelem, padahal posisi Rono ada ngelamar anak. Ibu itu gelem, jadi bapak umedan. Bareng metu takoki bapak, lho kok piye sini-sini wong ngelamar anak iku untuk ibu. Wong iku kang kancane bapak, ibu. Bareng wis kasil untuk ibu terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu keperawan payune gampang penting ibuke mlasik terus rapi sama ibunya. Lah itu kalau menurut agama wis dirabil lah wis akad itu ada kemungkinan dekne iso rabi anake nak urung dijima. Paham nggih? Nak urung nopo dijima. Jadi kalau ibunya sudah dijima dikumpuli berarti otomatis anaknya jadi mahram. Makanya disebut waruba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi artinya itu haramnya anak tiri itu nunggu ibuke dikumpuli. Jadi ra iso ngrasakno ngono tetep. Tapi orang sing ngundake, Gus nak diambung tok terus dipegang kerabi anake. Tapi mbok ora gelem. Geneman kok ngono. Tapi pokoke syaraté haram iku ngenteni dijima anak ibuke mbek anake. Tapi nak anake mbok rabi sekedar akad mboke wis. Tapi jare kancaku lho, pangeran wis pinter terus. Angger akad ambek cawe itu kan otomatis mbok haram. Lah masih dihalalan ya ora gelem wis tuwek. Wah. Jadi pengiran itu pinter, pengiran orang pinter buahmu. Ya gangguannya tamu misalnya kayak serabi bek bojomu kok seneng boe kemungkinannya kan kecil, mergo wis tua kan. Ya kelainan barang. Ndak ben sampean roh hukum nasab. Berarti nasab berapa tadi? 7 ditambah 2 ditambah keluarganya istri. Terus ditambah ke 3 yaitu rodo. Makanya Quran nyebut surimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus wa ummahatukumul lati ardonakum terus wa akhwatukum minantum. Lah nasab sebanyak ini tuh akan hancur lebur ketika adopsi itu tidak menyebut nasab karena akan kacau balau. Kacau balaunya adalah orang pakai nasab bapak adopsi kemudian tidak diketahui, bisa saja suatu saat rabi ponaane pacaran BADE yang sekarang dunia nopo belum nanti rata-rata diberi sanksi pangeran. Wong sing anak angkat itu rata-rata dikai sanksi pangeran karena Allah duwe sunnah orang yang menyalahi aturannya pasti di dunia pun ada sanksinya, bukan hanya nanti di akhirat, di dunia pun ada sanksinya. Makanya kalau semua nak sayang sangai kayak Kanjeng Nabi setelah dibatalkan Allah ya tetap sayang sampai Usama. Saking sayangnya nganti Nabi nyisi umbelis itu Usama sampai Hasan itu nak jejer Usama sampai kejukannya bulan apa udah Nabi manggar jamaah digendong Hasan sampai Usama itu digendong sampai gelarnya Usama ibu Rasulillah. Usama itu yang banget disenangi Kanjeng Nabi. Jadi gelarnya Usama tentang sahabat Usama ibu Rasulillah. Lu ada banyak buku tentang Usama. Dan sampean ngerti, jadi ya ini fatwa, ini fatwa. Jadi aturan hukumnya gitu. Butuh hukum li abayim wa apa satu intah. Wong diundang sesuai jenenge bapak. Paham ya? Jadi wong kudu bangga be bapak iku kudu bangga. Cek ndak cek kriting cek ra duwe wong kudu tetap nyebut jenenge napa? Bapak. Ya supaya tadi enggak terjadi ikhtilatul apa? Makanya kalau suwon yang ngaji saya di sini minimal sampean tuh apal 7 orang yang haram kawin. Ya itu jadinya mahram, orang yang nggak boleh dinikah. Lah orang yang nggak boleh dinikah ini oleh ahli fikih disebut mahram. Ciri utamanya mahram itu kalau megang nggak batalkan wudhu. Jadi gue mendemek ponakan ora batal, demek sinten tadi bulik bude tidak batal. Jadi nak sholat saling bulik bude tidak harus wudhu lagi karena mahram. Lah yang boleh dikawin itu orang lain. Jadi disebut ajnabiyah. Wong nggak oleh dikawin itu jenenge orang lain disebut nama ajnabiyah. Jadi saya dengan istri saya bojoku jenenge ajnabiyah. Berhubung ajnabiyah anak nyekel bojo ya batal enggak mahram. Tapi orang Indonesia itu lucu, anggere bojo jare wis keluarga berarti mahram. Bojo ora mahram, nak mahram ora dikoni, paham ya. Lho gitu. Nanti oleh dirabi perkara nih. Wong ajnabiyah. Malah yang gede duit akeh bojo ora ono lah wong liya wae paham. Tapi nafkah kowe wong kok keloni kan dadi tetep lha itu akeh.
Tapi wong saiki salah kaprah. Bojo sak dhuwure anak. Lah yen bapak anak ngajari kula kan. Kowe kudu luwih sak anak timbang bojo. Bojo misale mbok pegat ya wong liya, kok tinggal mati ya wong liya. Lah anak-anak ra kena mbok pegat. Akhirnya ajaran ini pulau terus no, tapi anak buahku udah siap. Abu Joko tuh siap, betina tak didik ngono. Dia jogemen tentang hukum Allah, biar Rasul dosa, karena gertukaran biar anakku siap-siap kalah. Paling kadang bapak yo bela anaknya. Yes, misalnya aku bela, coba ajaran saya itu pasti benar. Misalnya aku bela anakku, rugimu apa itu ya anakmu, kau kok egois. Nah, lo coba ruginya apa seorang ibu? Misalnya saya bela anak saya, terus bojoku, nah anak ibu dibela, aku rada dibela. Memangnya anak saya anak sopo? Kan anaknya dia juga, itu nak mikir sing waras. Jadi ajaran saya itu kan normal, salahnya di mana coba? Ibu apa kalau ngalami kejadian, misalnya cilik nak terus jodeng kecemplung sabun kecemplung jodeng, bojo ngamu. Tapi kecemplung sabun malah jodeng wangi. Biasa ya. Kudu dikuras ini aku sing nguras ta pancen gitu. Jelas ora salah. Ya jelas ora salah. Salah ku ya nyolong, niku salah. Nek poso ngono niku ora salah. Dicono piring ora salah, pancen piring jajal kok wis agak pecah. Wis jadi piring jeblok pecah itu normal. Teori manapun mengatakan nak beling jeblok itu pecah. Aneh ning ndi? Ya kan tidak ada aneh. Ya biasa lah piring itu. Coba kalau istri kamu itu udah egois, itu nggak perlu memperbandingkan kok. Bela anaknya, bela bojone, itu anaknya sopo. Lah kalau sama-sama sepakat bela anak, berarti kan sepakat ibu orang ngamuk mergo iku anake, bapak orang ngamuk iku anake, kan anak untuk limpahan kasih sayang. Coba kamu pakai teori sebaliknya, bojo ya mahram. Bela bojo. Akhirnya anaknya direbut wong loro kan. Aku bela bojone enggak nyalano anake. Lha ajaran apa coba? Wong tuwa loro ngerebut cah cilik. Kowe ra sadar tenan tak eling nang ngene. Ngelingno sampean kudu jelimet, terang jelimet ora apa. Wes ini mulai sesuk ya pokoke bojo mbek anak itu bela apa? Bela apa? Kok anak ora kena dipegat, kecewa koyo apa ora kena dipegat. Bojo iku ora masro. Mungkin nak sebut elek ya mungkin bojo abadi ya kan wis matilah apa yo lebih. Anak bojo ayo. Pak mantane rugen serabi menang nah ayo. Sama sopi, sebenarnya swarga bareng sopo ya kan. Misalnya ono wong soleh mati, bojone dirabi wong, ora pati soleh. Swargane melok sopo aja. Misalnya terus datang lho kan sing mati. Sing lanang bus swarga. Sing bojo kedua ora pati soleh, mlebu neraka. Sing wedok melok ndi? Jare sing lanang soleh Gusti iki kok bojo kula. Wong pas kula mati derek kula pegat. Tapi jare pangeran masalah bojomu rabi meneh. Berarti dia pas kecewa mbek kowe. Barno tak wis. Lah wong wedok iku misale sing lanang kok mati meneh, sing wedok kan iso rabi meneh. Lah terus bojone sapa? Nah karuman pegatan kan berarti dianggap lain dengan kesadaran suami. Sing tinggal mati misalnya. Nah itu menunjukkan nasabnya bojo itu gak permanen, disebut ajnabiyah. Halale dikumpuli mergo dinikah, tapi statusnya tetap ajnabiyah. Makanya Imam Syafi'i berpendapat megang istri itu batal karena statusnya ajnabiyah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan megang istri itu tidak batal. Tapi alasannya karena yang batalkan hanya jima, itu madzhab Maliki. Itu tidak hanya istri, megang orang lain pun gak ditutupi wong liya ya batal. Tapi haram karena orang lain. Paham ya? Terus merah batal terus wong liya mbok cekel nggih boten. Maksudnya orang batal tapi haram. Makanya kalau orang haji itu disuruh intikal madzhab. Karena kalau orang haji pas tawaf kan pasti megang perempuan lain kan? Ya mesti kepegang kan? Itu disuruh nama intikal. Tapi tetap haram kalau sengaja. Dijelas ya, itu disebut faja'alahu nasabau. Musyawarah itu keluarga bisa. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya itu sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh.
Lalu ngadoi pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini gue rian yang masyhur ke Rasulullah nekai Juwairiyah. Juwairiyah ini gue imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nekai Juwairiyah, sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkaranya bisa, gak pantas tukaran benopo bisa. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan Ashar Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisanya Nabi ditawan. Kan ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno Asharu napa? Abu Sufyan itu musuh besar Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuh. Anaknya Abu Sufyan itu mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyah dinekahno Nabi. Waline wali hakim. Abu Sufyan krungu Nabi wis bal sisi mantune. Ya Abu Sufyan taslim. Asar wis besar. Ya betul. Bisa niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula nu tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora beda sama Muhammadiyah, damai. Wes pokoke kena besan wis bar ceritane nopo bar. Wong keluarga nopo? Bis. Dari wonten nggih Jawa Timur malah besan sampai Umar Irama kelas. Besan sampai Umar Irama ketak iki-iki. Ndak tesih halal apa haram ya Gus menengah. Besanan wis itu. Irama. Tenan niku mboten jare. Tesih haram to ya besan Gus perkara Ashar menapa? Ashar. Disebut faja'alahu nasabab was. Mulai besanan itu penting. Ini pentingnya menjadi komunitas. Mulai besanan iso beda desa, beda keluarga. Ya, jadi kesunatan ini kau nak iso itu rangkut keluarga. Tapi nak mau dia gak prospek, dia monggo nak terpaksa untuk besanan. Nak terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi itu memang nggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu misanan pas, misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah, lah Fatimah bantu Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muttalib. Ali itu Ali bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah, bukan dengan Fatimah, paham ya? Dan itu Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah, Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misal. Kadang orang salah kaprah, yang kono Fatimah itu bukan nenek ison itu rapi untuk wong adu. Nah, seorang payung maksudnya kan. Ya nak payu sebenarnya menang. Setahu saya keluarga fanatik rapi keluarga itu kalau pondok besar ya situ kiri. Tapi itu saja untuk minduan, ya untuk minduan mingtelu yang misanan cer ya jarang, hampir gak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya mingtelu, mingpapat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Orang jelas kan ya repot juga. Disebut apa faja'alahu nasabah was. Jadi ini nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah, dia hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli ini terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya, ya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, ya, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim. Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Banyak sering kejadian di masyarakat itu. Wes hamil lagi kawin. Itu kalau mesti pesen
sampean tegaknya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah. Ya orang kiai yang wong wis ora bener kok dinikahno itu salah besar, harus malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti nggak boleh jadi diwalaini nopo. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya, tapi walinya tetap naib, itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang diakdin apa sahih, yang lewat akad apa sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya, oleh ngendang bapak, wajan bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa hakim. Hanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua. Makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh. Seperti Rasulullah nanti ngisi ubelis itu Usama, tapi nasabnya tetap Usama bin Zaid bin Harisah. Harus jelas Usama bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu intaku. Paham ya, terus kalau suwon supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Jadi wong awammu ana omongan sosial, ana melarat be anak sugih. Saiki anak uripe dipe anak wong sugih, itu ana mobil, itu ana sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu, no. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dari ulama kelas berat betul-betul melokate. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas, itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri, Rohin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Rohin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Terus Rohin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Nggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kan hidup. Lalu kena ada anak cukuman hilang. Misalnya kita anak wedok hilang yang Batam. Itu yang betul, nak hilangnya yang kawasan Pulau Gadung, misalnya di Jakarta yang Pulau Gadung. Semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak embret, mereka dikawinkan kok rabi untuk dulu. Dan semua ngeri betul. Walaupun ada anak udah jelas manggung di saiki melok sopo. Terutama sama pegatan-pegatan dulu. Kan yo. Kok ada anak ning Banyuwangi nek ngono tak elek lho apa sih. Bejo ini ketemu tak nulis uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wes ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung itu haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahnya 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruben sing lanang. Mergo ditakutkan. Sudah. Ya misalnya sampean bantah ngene. Terus saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak baru mantu misalnya. Sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ono seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya bodoh elek apa bodoh apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak itu nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial yang terlantar. Nanti ada nisain maksurat dan nisain. Alhamdulillah kita telah selesai menyimak ceramah dari Gus Bahak. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang tiada batasnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.